Masih bersama kami di Prime News, karena hari ini hari Sabtu, maka saatnya Soundbite of the Week kami sajikan kepada Anda. Nah, siapa saja kemudian newsmaker yang mengeluarkan statement-statement kontroversial di minggu ini? Ada beberapa, memang tidak hanya 3 tokoh saja yang kami kelompokkan pada gambar ini, tapi juga ada sejumlah tokoh yang kami kelompokkan pada sejumlah isu berikut ini. Kami mulai dari paling kanan, Jimli Asidiki. Pasti Anda sudah menebak apa kira-kira isu yang akan kita bahas, yaitu tentu adalah putusan Mahkamah atau Majelis Kehormatan MK yang memutus mencopot Ketua MK Anwar Usman karena terbukti melanggar etika kehakiman serta memiliki konflik kepentingan dalam memutus perkara 90/2023. Nah, ini yang menarik, ternyata tidak hanya statement dari Jimli saja, namun juga Anwar Usman merespon pencopotan dirinya yang menyebut ini kemudian bagian dari skenario pembunuhan karakter dan juga bernuansa politik. Kita akan dengarkan statement kedua tokoh ini. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya. Begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Oke, ini menarik. Apakah minggu depan akan masih berlanjut adu statement antara kedua tokoh ini meskipun Ketua MK yang baru sudah terpilih dan tidak lagi menetapkan Anwar Usman berhak untuk mengikuti sejumlah sidang, apalagi bicara soal polemik atau juga sengketa pemilu di 2024 nanti. Nah, berikutnya soal penetapan Wamenkumham Edi Hiarit sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi. KPK menyebut masih akan memeriksa sejumlah saksi dan meminta publik untuk bersabar. Apa sebetulnya detail kasus dan siapa saja yang kemudian terlibat. Namun sementara pihak Kementerian Hukum dan HAM menyebut masih akan membahas secara internal apakah akan memberikan bantuan hukum kepada Hiarit ataupun tidak. Kita dengarkan bersama. Sekarang adalah proses menyelesaikan kumpulan alat bukti, kemudian pemeriksaan saksi pasti kemudian kami agendakan ke depan. Jadi kami berharap teman-teman tunggu dulu, nanti setiap perkembangannya pasti kami sampaikan terkait hal itu gitu ya. Kami butuh waktu, kami butuh proses untuk menyelesaikan sebuah perkara karena tentu kami juga tidak ingin gerusa-gerusu begitu ya, tetapi kemudian tidak memperhatikan aspek formil gitu ya, aspek material dari perkara itu sendiri. Karena tentu ada proses panjang sampai kemudian kami akan bertanggungjawabkan seluruh hasil proses penyidikan ini di depan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan status hukum Profesor Edi Hiarit, Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM, berikut ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kita menerapkan prinsip atau asas praduga tidak bersalah sehingga sampai ada keputusan pengadilan yang tetap. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa Prof. Edi atau Pak Wamen sampai sekarang secara resmi belum mengetahui atau tidak mengetahui status beliau sebagai tersangka. Dan yang terakhir adalah dari Presiden Joko Widodo yang menyebut akan bertemu dengan Joe Biden pada Senin mendatang. Karena saat ini Presiden Joko Widodo sedang berada di Riyadh, Arab Saudi untuk mengikuti acara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang menyebut akan menyampaikan amanat, menitipkan amanat kepada Presiden Jokowi yang akan disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mendesak Israel segera menghentikan serangan ke Palestina. Dari hasil OKI nanti, saya akan diutus untuk menyampaikan kepada Presiden Joe Biden agar perang di Hamas Israel bisa segera di stop, bisa segera dihentikan.